Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan membahas tentang titrasi kompleksometri. Masuk ke bagian part 3 yaitu masking agent. Masking agent sendiri atau sering kita sebut dengan senyawa pelindung adalah senyawa yang ditambahkan untuk menghindarkan pengaruh pengganggu dalam suatu analit. Oke. Masking agent sendiri yang ditambahkan ada dua jenis, ada yang dalam bentuk endapan atau padatan, ada juga yang dalam bentuk pengkompleks atau senyawa kompleks. Yang pertama ada sulfit. Sulfit sendiri ini dapat digunakan untuk mengklasifikasikan Pb dan Cu. Kemudian ada sulfat yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan Pb dan Ba. Oksalat dapat digunakan untuk mengklasifikasikan Ca dan Pb. Fluoride dapat digunakan untuk mengklasifikasikan CaMgPb. Selanjutnya ada triglycerol yang dapat mengklasifikasikan Cu. Masking agent jenis kedua yaitu senyawa kompleks. Yang pertama ada asam askorbat. Asam askorbat ini dapat digunakan untuk mengklasifikasikan Pb, Cu, potasium sianida, mengklasifikasikan Ag, Cu, Pt, Fe, Zn, Hg, Cd, dan Co. Kemudian ada potasium iodida untuk mengidentifikasi atau mengklasifikasikan Mg. Ada triethanolamin yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi Al, Fe, dan Mn. Yang terakhir ada amonium glioksida yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan Al dan Fe. Sebagai contoh, ketika kita ingin mengidentifikasi atau mentitrasi senyawa Mg yang ada di dalam suatu campuran yang ternyata campuran tersebut mengandung Al3 positif dan Mg2 positif. Nah, maka sebelum dititrasi, campuran senyawa tersebut harus dimasking atau ditambahkan dengan ion F negatif. Nah, ketika ditambahkan dengan ion F negatif kemudian dititrasi, maka ion Al3 positif akan berikatan dengan F negatif dan Mg2 positif akan berikatan dengan EDTA, sehingga Mg EDTA2 positif dapat dititrasi tanpa gangguan Al3 positif. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa harus Al3 positif yang berikatan dengan F negatif, bukan Mg2 positif? Hal ini dikarenakan Al3 positif lebih mudah membentuk senyawa kompleks dengan F negatif dibandingkan dengan EDTA sendiri. Selain itu, Kf dari AlF6 3 negatif, Kf AlF6 3 negatif itu lebih besar dibandingkan dengan nilai Kf dari Al EDTA. Sehingga untuk mengidentifikasi senyawa Mg dalam campuran Al3 positif dan Mg2 positif, maka senyawa tersebut harus kita masking terlebih dahulu, atau kita tambahkan terlebih dahulu dengan ion F negatif. Kemudian ada the masking agent. The masking agent sendiri, atau sering kita sebut dengan senyawa pembebas, adalah teknik untuk membebaskan ion logam dari senyawa masking. Contohnya bisa kita lihat. Misalkan dalam suatu larutan sampel terdapat 3 ion logam di dalamnya atau mengandung 3 ion logam, yaitu ada Ca, Cd, dan Cu. Nah, bagaimana cara kita untuk mengidentifikasi ion-ion tersebut? Cara yang pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan mentitrasi langsung dengan EDTA. Nah, ketika Ca, Cd, dan Cu kita titrasi dengan EDTA, maka akan menghasilkan Ca EDTA, Cd EDTA, dan Cu EDTA. Cara yang kedua, dapat kita masking agent dengan potasium sianida.
Nah, ketika larutan tersebut kita tambahkan dengan potasium sianida, kemudian kita titrasi dengan EDTA, maka senyawa yang dapat kita identifikasi adalah Ca. Kenapa? Karena ion Ca lah yang akan berikatan dengan EDTA, sementara Cd dan Cu akan bereaksi atau berikatan membentuk kompleks dengan sianida. Yang ketiga, kita bisa menggunakan demasking agent. Nah, demasking agent sendiri itu dapat kita gunakan senyawa chloral hidrat atau formaldehid. Nah, dalam larutan yang mengandung Ca, Cd, dan Cu, kita tambahkan chloral hidrat atau formaldehid sebelum kita titrasi dengan EDTA. Nah, maka senyawa yang dapat kita identifikasi adalah Ca EDTA dengan Cd EDTA. Sementara Cu tidak akan teridentifikasi atau tidak dapat diidentifikasi karena Cu akan membentuk ion kompleks dengan formaldehid. Terima kasih sudah memperhatikan pembelajaran kita hari ini.